كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. Membaca buku pada halaman pertama layaknya bertemu dengan kawan baru. Membaca buku pada halaman selanjutnya ibaratnya bertemu dengan kawan lama. Ya, demikian indahnya menghiasi hari-hari kita dengan membaca buku. Apalagi jika buku tersebut mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih asyik lagi kalau kita mampu memanfaatkan hal tersebut untuk meraih pundi-pundi rupiah. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani. Rattilhu rawil qalb min nafahatihi kal ma'i لهفة العطشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Nuzul Haq kembali menyapa Anda dalam program Muslimpreneur. Pemirsa sekalian, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab kita semua. Tanpa terkecuali, berbagai macam upaya yang bisa untuk kita lakukan, tidak terkecuali melalui jalur bisnis. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kepada Anda untuk bertemu dengan salah seorang pengusaha yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan juga berkecimpung dalam dunia dakwah. Mari ikut saya. Jika Anda berkunjung ke kota Daeng, Makassar, Sulawesi Selatan, dan hendak berburu buku Islami, maka salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah toko buku Cordoba. Ratusan judul buku menarik serta berbagai aksesoris Islami yang membuat seluruh kalangan, terutama para penuntut ilmu dan aktivis dakwah, ramai mengunjungi tempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya. Baik, gimana kabarnya ini, Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah Anda dalam kondisi sehat walafiat ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa Bapak jelaskan atau Ustaz jelaskan tentang bisnis yang Bapak geluti saat ini? Jadi bisnis yang kami geluti ini adalah bergerak di bidang pengembangan ilmu dan pengembangan dunia kesehatan di bidang herbal dan bidang buku-buku Islam yang tentunya yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena banyak toko-toko buku yang pada umumnya yang tidak mengkhususkan diri pada bidang ilmu keagamaan ini, terutama yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, banyak kita toko-toko buku kita lihat itu secara umum menjual buku, tapi kita sini batasi. Ya, batasi. Jadi memang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya melihat banyak buku-buku Islami herbal-herbal yang dijual. Kalau mungkin boleh tahu ini peminat dari konsumen itu yang banyakkan yang mana ini, Ustaz? Sekarang ini antara buku dengan herbal ya. Baik, Ya, tentu masih jauh lebih banyak buku. Ya, buku. Dan bukunya itu yang lebih banyak, yang produknya itu lebih banyak pada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sekarang ini diterbitkan dalam berbagai variasi dengan yang bisa memudahkan pembaca Al-Quran ini, baik dari sisi tajwid, terjemahan, memahami ayat per ayat, sehingga Al-Quran ini sekarang lebih banyak yang diminati di samping buku-buku doa, buku-buku hadis, ya, dan pemikiran-pemikiran lainnya.
penghasilan lainnya. Tingkat pembaca memang tinggi Ustaz ya, dibandingkan dengan yang lain-lainnya begitu Ustaz. Artinya masalah Al-Quran kan ya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan yang lain. Ya. Dan ini mungkin merupakan sebuah kabar gembira mungkin bagi seluruh orang kalau misalnya Al-Quran itu dijadikan sebagai prioritas utama Ustaz. Iya, inilah mungkin salah satu semangat yang kita lihat sekarang ini bagi kaum muslimin dan para pemuda, semangat yang demikian hebatnya sekarang ini memiliki Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ya, luar biasa. Jadi kita sebagai pengusaha menyambut dengan baik, menangkap peluang itu. Saling menguntungkan sama-sama ya saya. مضيت بنور النور وملء الروح بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها مضيت بنور النور وملء الروح بلغت به Ini kayaknya suasana baru ini. Pak, ini bisa dijelaskan Pak di mana kita sekarang ini? Oh ya, tadi itu kan kita di Cordova Agency Baik. yang kita memang rintis sejak tahun 96 itu yang berlokasi di Jalan Abdul Rua. Kemudian tahun 2014, awal 2014 kita coba kembangkan dengan memunculkan Bin Mahdin sebagai inspirasi dari pengusaha kelas dunia itu Bin Laden, dan juga Bin Daud kalau di Saudi Arabia. Juga di sini kan ada Bin Kala. Jadi kita ambil Bin Mahdin, ya supaya kelak bisa menjadi seperti itu. Baik, amin insyaallah. Jadi sekarang kita berada di Bin Mahdin lagi. Di Bin Mahdin dan juga bagian dari bisnisnya mungkin Bapak. Iya, ini dikelola oleh anak-anak saya. Itu dikembangkan menjadi perusahaan yang mungkin nanti akan dilakukan oleh anak-anak pada. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak tentang masalah sejak kapan Bapak mulai merintis bisnis yang Bapak geluti saat ini? Kalau saya bergerak di dunia buku itu sejak tahun 1991. Ya, saat itu anak saya lahir, ya, diamanahkan oleh Wahda Islamiyah yang saat itu masih bernama Yayasan Fathul Mu'in di toko buku Uhuah yang berlokasi di Andi Tondro. Jadi saya berkarir di situ selama 5 tahun. Ya. Kemudian tahun 96 saya coba kembangkan bisnis buku ini secara mandiri dengan mengambil nama Cordova Agency, ya, sebuah kota di Spanyol yang menjadi saksi bahwa di situ pernah ada peradaban Islam. Dengan semangat itu pula kita ingin kembalikan, ya, mudah-mudahan pemuda dan kaum muslimin ini menyambut secara gembira bahwa kita pernah, ya, berjaya dari sisi ilmu. Ya, mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai. Insya Allah. Kita harus optimis. Baik. Di usia sangat mungkin sudah panjang sekali prosesnya dari tahun 91 sampai di 2014 sekarang. Iya, mungkin 23 tahun. 23 tahun, Masya Allah. Iya. Ini mungkin ada suka dukanya, bisa dijelaskan dan dibagikan kepada pemirsa. Iya. Suka dukanya itu tentu ada, ya. Kalau dari sisi bisnis itu, pertama kalau sukanya kalau kita menjual dan orang minati, tentu kita ada kepuasan tersendiri. Pasti yang kita tawarkan mereka butuhkan, ya tentu kita senang dan ada keuntungan. Ya. Dukanya kalau kita sudah mengadakan produk tapi tidak direspon oleh konsumen dan kita rugi, dan bahkan juga misalnya kalau kita sudah memberikan utang kepada pelanggan atau kepada siapa, kemudian dia tidak kembalikan itu. Wah, akhirnya kita tidak bisa juga membayar utang. Ya, dia tidak bayar utangnya, kita tidak bisa bayar utang. Dan ini banyak terjadi kadang, ya. Dan saat itu, dan juga yang paling pahit kadang dukanya adalah kalau memasuki masa bangkrut. Ya. Nah, ini namanya usaha itu pasti ada bangkit runtuhnya. Ya, pernah merasakan. Pernah bangkrut, artinya kita rintis lagi, ya. Seperti itu.
Baik, saya kira ini merupakan pelajaran sangat berharga Iya. mungkin bagi mereka Iya. yang ingin memulai bisnis dan seterusnya. Kalau kita perhatikan Pak tentang persoalan masalah modal awal yang di awal-awal terbentuknya bisnis yang sekarang kita katakan sudah besar seperti ini, modal awal yang bisa Bapak jelaskan mungkin, Pak? Modal awal itu kita mengambil pelajaran dari sejarah berdagang Rasulullah sebelum dilantik sebagai Rasul kan. Jadi beliau itu 20 tahun lebih kan sebelum 23 tahun ya sebelum dilantik beliau adalah seorang pedagang ya. Yang pertama modalnya adalah menanamkan kepercayaan. Itu modal utama bagi seorang pebisnis ya, sebab tanpa adanya kepercayaan itu berapapun modal secara nominal diberikan kepada kita itu tidak akan kita mampu bisa kelola. Kalau misalnya kita diberikan modal dan tidak jujur, nah itu yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa dipercaya. Kepercayaan. Kepercayaan. Itu hampir saya memulai bisnis itu dari nol. Ya, dari nol. Tidak ada yang memberikan modal bilang ada warisan dari orang tua, tidak ada. Tapi kita mulai dari nol, tapi dengan modal kejujuran. Masya Allah. Jadi selama usaha pasti ada hasilnya ini. Iya, insya Allah. Baik. Ya, kita harus bekerja keras. Melihat dengan berbagai macam produk-produk yang kami perhatikan sebelum-sebelumnya, mungkin ada manajemen yang bisa diberikan pelajaran kepada pemirsa di rumah mungkin Pak, tentang persoalan masalah bagaimana bisnis ini bisa kembali tetap eksis ketika dia sebelumnya pernah bangkrut seperti itu. Iya, tentu manajemen yang kita kembangkan adalah pertama orang-orang yang terlibat dengan kita, baik sebagai pekerja, itu kita perlakukan sebagai saudara, yang kita harus perlakukan sebaik-baiknya, ya, bagaimana memanjakan konsumen. Apa yang konsumen butuhkan, bagaimana kita berusaha sekuat mungkin untuk mengadakan apa yang mereka butuhkan, dan tanpa artinya minimal cacat yang kita berikan misalnya, artinya kita tidak mengecewakan dari sisi kualitas misalnya, kan? Jadi memaksimalkan kebutuhan konsumen begitu. Memaksimalkan kebutuhan konsumen. Baik. Dan kita bagaimana memperlakukan memang kepala konsumen, karyawan juga sebagai keluarga. Baik. Saya kira ini pelajaran sangat berharga ini. Dan itu juga kemudian setelah itu kita memulai dalam menjalankan proses usaha itu, bagaimana kita fokus, ya, fokus. Bagaimana memikirkan, ya, memikirkan secara terus-menerus pengembangan yang harus kita lakukan. Misalnya mencari produk-produk yang dibutuhkan, apa yang sedang tren yang dibaca oleh kaum muslimin, ya kita harus pintar-pintar apa menjadi persoalan di masyarakat, kita harus cepat, ini. Jadi kita harus buru itu, ya, untuk memenuhi supaya kita tidak ditinggalkan oleh konsumen. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك Ternyata membangun usaha tidaklah mudah. Tercatat, Ustadz Hizbullah sudah mengalami 3 kali kebangkrutan. Walau mengalami banyak kendala, namun beliau tetap bertahan. Setelah berusaha keras, toko buku Cordova kini berkembang pesat. Per bulannya, Ustadz Hizbullah mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Bersama TV dimanapun Anda berada, mungkin Anda ingin mengetahui tentang bagaimana tips untuk menjalankan bisnis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya di samping saya pemilik bisnis dari Cordova Agency dan Bin Mahdin. Dan mungkin kita ingin mengetahui tentang bagaimana tips untuk menekuni bisnis. Dan langsung kita tanyakan kepada sang pemilik dari bisnis ini. Gimana saat ini ada mungkin tipsnya yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah untuk berkenan dengan menekuni bisnis yang semacam ini? Iya, alhamdulillah. Sebagaimana semangat kita yang lain dalam menekuni sebuah usaha, tentunya yang paling pokok adalah bagaimana berusaha itu dengan semangat beribadah. Ya, bahwa berbisnis itu adalah sebuah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan perintah secara umum kepada umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua adalah mewarisi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau dilantik menjadi
Nabi dan Rasul. Ya. Sekian puluh tahun Nabi sebagai seorang pebisnis. Ya. Dan juga saat Rasulullah menjadi Rasul, itu dikelilingi oleh para pengusaha. Ya, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, dan lain sebagainya. Ya, Abu Bakar juga seorang pebisnis, dan istri beliau juga seorang pebisnis sebelumnya. Ya, semangat itu semua. Ya, begitu pula dengan para tabiin, ya, para salafus saleh, ya, Abdullah bin Mubarak, seorang tabiin, ya, beliau ahli hadis, seorang pedagang, ya. Dan yang ketiga adalah adanya tekad yang kuat untuk berpindah zona, ya, dari zona sebagai mustahik ke zona musakih, ya. Dulu kan saya penerima zakat, penerima sedekah. Sekarang tidak lagi. Sekarang alhamdulillah sudah bisa memberikan zakat dan sudah bisa memberikan sedekah. Ya, dengan usaha ini. Ya, dengan usaha ini. Itu artinya semangat untuk berpindah zona. Dari zona tadi, zona mustahik ke zona musakih. Dan berikutnya adalah untuk mengambil bagian dalam posisi sebagai orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Ya, ini yang kita ingin sampaikan dengan kitab-kitab yang ada. Ya. Kita arahkan umat Islam bahwa inilah buku yang baik untuk mereka bisa konsumsi, baca, ya. Ini buku yang buruk untuk tidak bisa kita baca atau bisa diketahui keburukannya. Ya, seperti itu. Jadi tidak lepas dari nilai dakwanya. Ya, tidak lepas dari nilai dakwanya. Alhamdulillah kita mendapatkan keuntungan. Masya Allah. Ya, ibarat pisau bermata dua. Ya. Saling menguntungkan di ya, sama lain. Bermata dua artinya sebelah makan, sebelah juga makan. Kita dapat pahalanya, dapat juga untungnya. Ya, itu. Baik, berkenaan dengan masalah profit di setiap penjualan barang yang ada, mungkin ada bisa dijelaskan tentang masalah profit di setiap penjualan barangnya itu. Ya, profit yang kita selalu ingin target adalah itu 15%. Ya, 15% dengan mengeluarkan seluruh biaya-biaya yang kita anukan, investasi gedung, pembiayaan interior toko, gaji karyawan, dan biaya periklanan. Dan itu maksimal 15%. Ya, bisa sampai 10% kalau kita sudah keluarkan seperti itu. Dan alhamdulillah ya kita bisa hidup sampai sekarang ini. Baik. Dengan ya, dan bahkan memberikan penghasilan kepada orang lain dengan melalui perantara usaha ini. Baik, saya kira mungkin persoalan masalah prospek di ke depan masalah bisnis ini mungkin bagaimana menurut Pak? Ya, prospek ke depan bisnis buku ini saya kira semakin berjalan peradaban ini, ya, kebutuhan orang terhadap ilmu tentu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bahwa buku dibutuhkan oleh setiap, ya, ilmu dibutuhkan oleh setiap orang yang sejak dia di ayunan sampai dengan yang lahat. Dengan semangat itu kita mesti belajar bahwa dengan hadis Rasulullah, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya ilmu itu dibutuhkan sejak dari ayunan sampai dengan liang lahat. Jadi umat manusia bertambah, ya tentu bertambah juga kebutuhan orang terhadap ilmu dan lewat buku-buku. Cuma mungkin ada pergeseran untuk masa-masa mendatang. Mungkin dari era kertas buku seperti ini ke era digital. Itu yang kita perlu cermati nanti. Jadi mempersiapkan segala bentuk strateginya untuk menyikapi itu yang perlu kita persiapkan. Dari era buku manual seperti ini ke era digital. Nanti orang kan bisa membaca buku ribuan, puluhan ribu buku dengan satu piringan, satu disk, ya. Baik. Saya kira mungkin sebuah informasi yang sangat berharga tentunya para pemirsa Mat TV dimanapun Anda berada, berkenan dengan beberapa macam segmen yang kita tanyakan dan beberapa liputan-liputan yang ada, dan semoga ini Pak Ustaz mungkin usahanya bisa kembali maju terus, insyaallah, dan memberikan manfaat yang luas kepada seluruh kaum muslimin yang ada. Amin, amin, insyaallah. Saya kira demikian perjumpaan kita pada
kesempatan kali ini dan semoga Allah memberikan Jazakumullah khair. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. Berbisnis buku-buku Islami seperti halnya yang digeluti oleh Bapak Hizbullah tidak hanya mendatangkan keuntungan material, tetapi juga mendatangkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan semua dilandasi dengan niat mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, saya Nuzul Haq undur diri dari hadapan Anda dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Tetap saksikan program acara Muslimpreneur di stasiun kesayangan kita di Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن